kabarnya ya kakak? Iya, kakak harap adik-adik semua penuh dengan sukacita, Sehat, ya, dan juga semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kakak, sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya adik-adik sekolah minggu. Iya, Nina, ya. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Kayaknya kurang semangat, nah. Kita ulang kakak 3 kali yes-nya ya. Ya. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, yes, yes. Oke, sepertinya pasnya sudah semangat. Iya, udah semangat ya, udah nggak sabar nih Nang untuk ngikuti ibadah kita hari ini. Oke, untuk lagu praibadah kita sebelum itu kita ingatkan dulu adik-adik sekolah minggu di rumah, kakak dipersiapkan kidung jemaat dan Alkitabnya. Dan juga jangan lupa buku catatan untuk mencatat nanti firman Tuhan yang disampaikan oleh inang kita. Dan jangan lupa untuk melipat persembahannya yang rapi. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita nyanyi praibadah dulu kakak. Lagu kita apa ya? Kayaknya dari sekolah minggu penuh gembira nih hari ini, Nang. Artinya kita nyanyinya lagu Hati yang Gembira. Kita nyanyikan 2 kali ya. Jadi kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagunya sangat menggembirakan. Kita sambung lagu satu lagi kakak sebelum kita memulai ibadah kita. Allahku besar. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum memasuki ibadah, kita akan bernyanyi lagi ya Nang ya. Dibuka kidung jemaatnya nomor 385, Burung Pipit yang Kecil.
adik-adik kita akan mempersiapkan hati hati kita kita berdoa. Sebelumnya kakak kita bernyanyi dulu. Mana mana jempol. jempol, mana jempol. Mana jempol, mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana telunjuk, mana telunjuk di sini, di sini. Apa kabar telunjuk? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana kelingking, mana kelingking di sini, di sini. Apa kabar kelingking? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, di hari Minggu ini, Engkau masih menyertai kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Kami dapat bersekutu dengan firman-Mu, mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu menjadi anak-anak-Mu, dan mampukan kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan imunitas yang kuat. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Jagai, lindungi, berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan hukum Taurat. Minggu kemarin hukum Taurat keberapa ya? Ke-8 kakak. Oke, berarti sekarang hukum Taurat yang ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Baiklah adik-adik, kita ulangi sekali lagi. Tita ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Baiklah, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya. Berkat
adik-adik, selanjutnya kita akan membacakan ayat hafalan kita yang tertulis di mana? 2 Timotius 2 ayat 19. Kita sama-sama membacakannya ya kakak. 2 Timotius 2 Ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kita bacakan sekali lagi ya kakak. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Baiklah adik-adik, jangan lupa untuk dihafal ya dan dikirim ke guru-guru sekolah minggunya. Selanjutnya kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita undang semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa pengakuan iman rasuli, aku percaya. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang dikandung Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan warta atau pengumuman. Nama minggu kita pada hari ini yaitu minggu ke-24 setelah Trinitatis dengan topik minggu merencanakan masa depan. Dan juga kami dari kakak-kakak dari Kak Nora dan Pinang Ari mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik sekolah minggu dari tanggal 14 November sampai 21 November 2021. Dan jangan lupa untuk menghafal ayat bulanannya ya yang tertulis di 2 Timotius 2 ayat 19. Baik kakak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu kita sama-sama bernyanyi dengan semangat, ku buka Alkitab. Dengan semangat ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah. Shalom, anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Apa kabarnya, nak? Sehat semua? Hari ini kita akan mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, nak. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami boleh mendengarkan sebahagian firman-Mu pada hari Minggu ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang membukakan hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu-Mu untuk boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Inang akan membacakannya untuk kalian semua. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahannya yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi,
Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin besar kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu, masih ingat cerita tentang Yusuf, nak? Siapa itu Yusuf? Dan kenapa Yusuf sampai ke Mesir? Ayo, kita ingat beberapa bulan yang lalu. Yusuf adalah salah satu anak dari Yakub. Anak Yakub ada berapa ya? Anak Yakub ada 12 orang anak laki-laki. Yusuf sangat disayangi oleh bapaknya Yakub. Ia diistimewakan dari anak-anak Yakub yang lain. Kenapa? Kenapa Yusuf diistimewakan oleh bapaknya ya? Yang pertama, karena Yusuf lahir pada umur Yakub yang sudah tua. Yang kedua, Yakub itu anak yang baik, anak yang sopan, anak yang gagah juga. Itulah sebabnya Yakub sangat menyayangi Yusuf. Bagaimana dengan saudara-saudaranya, nak? Saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati kepadanya. Mereka bermaksud ingin menyingkirkan Yusuf. Tetapi akhirnya mereka menjual Yusuf kepada saudagar Ismail. Yusuf dibawa ke Mesir. Dan di sanalah Yusuf tinggal. Anak sekolah minggu, apa pekerjaan Yusuf di sana pertama kalinya sampai di Mesir, nak? Yusuf di sana tinggal sebagai pelayan di rumah Potifar. Siapa Potifar itu, nak? Potifar adalah pegawai istana Raja Fir'aun. Tetapi ada suatu masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Ia difitnah oleh istri Potifar, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di sana Yusuf tidak sendirian. Ia berkumpul dengan orang-orang di dalam penjara. Nah, Yusuf itu kan anak yang baik. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati anak yang baik. Begitu juga dengan Yusuf. Tuhan memberikan kelebihan kepada Yusuf. Apa kelebihannya, nak? Yusuf dapat mengartikan mimpi seseorang. Bagus sekali ya, nak. Yang mampu mengartikan mimpi seseorang. Siapa yang berikan ya? Tuhan Allah. Ialah yang memberikan kelebihan itu kepada Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf adalah anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Suatu hari, ada orang yang bermimpi di dalam penjara itu. Ternyata mereka itu adalah juru minuman dan juru makanan. Mereka sedih. Mereka bermimpi tapi tidak tahu apa arti mimpinya. Yusuf menolongnya.
Yusuf membantu mereka mengartikan mimpi tersebut. Dan mimpi itu menjadi kenyataan. Hebat Yusuf ya nak. Setelah mimpinya dia dapat artikan, kemudian mimpi itu menjadi kenyataan. Inilah kelebihan yang diberikan Tuhan Allah kepada Yusuf. Suatu hari, Fir'aun Raja Mesir bermimpi. Apa mimpinya? Ia bermimpi dari sungai Nil keluar 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk ini nak memakan rumput di samping sungai Nil. Kemudian ia bermimpi lagi. Keluar dari sungai Nil 7 ekor lembu yang kurus. 7 ekor lembu yang kurus ini memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk tadi. Kemudian ia terbangun. Ia terjaga sebentar, lalu ia tertidur lagi. Ia bermimpi kedua kalinya. Apa mimpi Raja Fir'aun itu nak? Ia bermimpi ada 1 tangkai gandum yang berisi 7 bulir gandum yang padat, yang bagus, yang berbuah. Dan kemudian ia bermimpi lagi ada 1 tangkai gandum yang mempunyai 7 bulir yang tidak berisi, yang kosong. Ke-7 bulir yang kosong tadi nak memakan ke-7 bulir gandum yang berisi tadi. Lalu Raja Fir'aun terbangun. Pagi-pagi sekali ia menceritakan mimpinya kepada orang-orang pintar, ahli-ahli yang dapat mengartikan mimpinya. Tetapi tak satu orang pun yang mampu untuk mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Kemudian teringatlah orang yang pernah diartikan mimpinya di dalam penjara, yaitu juru minuman. Ia lalu berkata kepada Raja Fir'aun, "Raja, ketika aku di dalam penjara, ada seorang Ibrani." Kalau dikatakan seorang Ibrani ini nak adalah seorang Yahudi. Seorang Ibrani yang dapat mengartikan mimpi. Oh, jika demikian, panggillah dia menghadap aku, kata Raja Fir'aun kepada juru minuman itu. Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kemudian ia menghadap Raja Fir'aun. Raja Fir'aun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf termangu. Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Ia menceritakan kepada Raja Fir'aun, "Oh Raja, arti mimpi Raja itu begini. 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dan 7 bulir gandum yang berisi itu adalah 7 tahun masa panen berkelimpahan." Oh, kata Raja Fir'aun. Jadi bagaimana dengan 7 ekor lembu yang kurus-kurus? 7 ekor lembu yang kurus-kurus itu Raja
dan 7 bulir gandum yang kosong yang tidak berisi tadi itu artinya adalah 7 tahun masa kelaparan. Oh, begitu artinya ya. Iya Raja, kata Yusuf kepada Raja Fir'aun. Jika demikian, bagaimana ya? Tanya Raja Fir'aun kepada Yusuf. Jika demikian Raja, pada masa berkelimpahan itu, marilah kita simpan sebahagian dari hasil panen yang berkelimpahan itu. Itulah yang disampaikan oleh Yusuf. Raja Fir'aun melihat dan memperhatikan Yusuf. Engkaulah orangnya yang tepat untuk melakukan semuanya itu. Wow, terkejut Yusuf ya nak. Engkaulah orang kedua penguasa setelah aku di Mesir ini. Ia menjadi orang kedua penguasa di Mesir. Ia menjadi orang hebat. Padahal baru sebentar dia keluar dari penjara ya nak. Tetapi itulah rencana Tuhan bagi Yusuf. Lalu Raja Fir'aun melepaskan cincinnya dan memberikan itu kepada Yusuf. Memberikan jubah, juga memberikan kereta kuda. Pergilah Yusuf mengelilingi daerah Mesir. Ia mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika panen datang, ia mengumpulkan sebahagian dari hasil panen itu nak. Ia simpan di lumbung-lumbung, di gudang-gudang penyimpanan, baik itu di kota-kota ataupun di daerah-daerah. Yusuf menyimpannya. Tuhan Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi Yusuf. Tadi di firman Tuhan dikatakan, gandum yang disimpan sangat berlimpah, tidak sanggup untuk menghitungnya. Banyak sekali ya nak, banyak sekali. Tetapi setelah lewat 7 tahun masa kelimpahan, terjadilah masa kelaparan. Semua tanaman yang ditanam tidak ada yang tumbuh. Loh, kenapa? Terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Sehingga tanaman gandum, kalau di sana makanan pokoknya gandum ya nak. Tetapi kalau kita di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi. Semua gandum tidak ada yang tumbuh. Semuanya mati. Loh, kalau tidak ada yang tumbuh, bagaimana orang Mesir? Pasti ia sangat kelaparan. Lalu mereka membeli gandum kepada Yusuf. Gandum itu dijual oleh Yusuf kepada orang-orang Mesir. Sehingga apa nak? Mereka tidak kelaparan. Mereka membeli gandum kepada Yusuf. Mereka tidak kelaparan. Karena apa? Karena terjadi kelaparan tidak hanya di Mesir, tetapi di sekitar daerah Mesir juga terjadi kelaparan. Sehingga orang-orang di sekitar daerah Mesir, di sekitar negara Mesir, membeli gandum ke Mesir kepada Yusuf. Demikianlah Yusuf menjadi orang yang berhikmat, orang kepercayaan
dari Raja Fir'aun. Padahal dia kan bukan orang Mesir ya nak. Ia bukan orang Mesir. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sampai ke Mesir. Tetapi meskipun ia tidak tinggal di daerah asalnya, ia tetap taat, setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Inilah sifat dari Yusuf. Pada firman hari Minggu ini, apa yang mau diingatkan kepada kita anak sekolah minggu? Mari kita teladani cara Yusuf. Seperti apa? Yusuf menyimpan gandum pada masa panen melimpah. Anak sekolah minggu, ketika engkau diberikan jajan oleh orang tuamu, oleh mama atau papa, jangan habiskan uang jajanmu semuanya ya nak. Simpan sebahagian. Jika engkau diberi uang 5.000, ayo ditabung 2.000 ya nak. 3.000 lagi bolehlah dijajankan. Jika engkau membiasakan dirimu menabung tiap hari, setiap hari menyisihkan uang jajan, suatu hari tabunganmu akan penuh, celenganmu akan penuh. Jika mama atau papa, ketika engkau memerlukan kebutuhan untuk sekolah, mama dan papa tidak cukup uang, maka tabunganmu tadi bisa dibuka dan digunakan. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Anak-anak sekolah minggu, sisihkanlah jajanmu, simpanlah sebahagian, tabunglah dia di dalam celengan. Inilah yang diingatkan Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu mau menabung. Jika kalian belum punya celengan, bilang sama mama ya nak, Ma, kata Inang di gereja, katanya Ma, kita harus menyimpan, kita harus menabung. Belikan celengan ya Ma untuk aku. Katakan demikian kepada mama ya nak. Jadi mulailah menabung. Jangan semua uang jajan itu dipakai untuk jajanan. Sisihkan sebagian. Tetapi jangan semuanya juga ditabung ya nak. Sebagian kecil. Disimpan. Teratur setiap hari. Maka lama-lama tabunganmu akan banyak. Dan oleh sebab itu, ketika engkau membutuhkan uang, tidak lagi merepotkan mama, tidak lagi merepotkan papa. Celenganmu bisa dibuka. Dan uang tersebut bisa membantu keperluanmu. Baik itu keperluan sekolah, ataupun keperluan untuk membeli pakaian, sepatu. Sebentar lagi kan hari Natal ya nak. Kalian sudah membantu orang tua untuk membelikan sesuatu. Anak sekolah minggu bisa melakukannya nak? Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Kita meniru teladan Yusuf. Ia menyimpan gandum ketika musim panen. Kalian juga bisa. Ketika mama atau papa memberikan jajanan, sisihkan sebahagian. Masukkan ke dalam celengan setiap hari. Tapi jangan dibuka dulu ya nak. Kalau belum penuh, jangan dibuka. Ya, nanti kalau sudah penuh, baru dibuka. Ya nak? Bisa melakukannya? Bisa.
Kita berdoa kepada Tuhan supaya engkau mampu untuk melakukannya ya nak. Iya, lakukanlah itu dalam kehidupanmu sehingga Tuhan senantiasa memberkatimu. Seperti Yusuf yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Kemanapun dia pergi. Dia pergi ke Mesir, dia tinggal di Mesir, disertai oleh Tuhan. Karena apa? Karena Yusuf adalah seorang anak yang taat, yang setia, yang melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga kalian anak-anak sekolah minggu. Jadilah anak yang taat, yang setia, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan yang tidak kelihatan itu akan senantiasa menyertaimu, memberkatimu. Dan di dalam sekolah engkau akan diberikan Tuhan kepintaran, diberikan Tuhan hikmat yang daripadanya. Ya nak, lakukanlah itu. Dan semoga Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari Minggu ini kepada anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu mampu untuk melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Mereka boleh menyimpan sebahagian dari jajanan mereka, menabungnya untuk keperluan mereka nantinya. Biarlah Tuhan Engkau yang membimbing dan mengajari mereka. Berikan kepintaran, berikan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam surga. Kami berdoa, jikalau ada anak sekolah minggu-Mu yang dalam keadaan sakit pada hari Minggu ini, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kekuatan. Dan biarlah Engkau senantiasa memberkati semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Begitu juga dengan orang tua mereka. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa berkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mencari rezeki, membimbing anak mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu. Jikalau ada orang tua anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit pada hari Minggu ini, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka boleh beraktivitas, boleh bekerja kembali. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau berkenan untuk menerimanya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memahaminya. Maka untuk itu kita akan selalu hidup jujur dan kita akan selalu berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu di rumah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, marilah kawanku. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9
bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Anak sekolah minggu, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, beribadah pada hari Minggu ini. Kita berdoa, doa yang diajarkan Bapa kami yang di surga. Semuanya menutup mata ya nak, melipat tangannya kembali. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Baiklah, dari sekolah minggu ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 2 Timotius 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan matanya ialah Tuhan mengenal siapa kemudiannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Terima kasih. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan mantranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Terima kasih.